Nah, setelah itu Baladewa, Ndorowati, Werkudara akhirnya mencari Kurupati. Kurupati merendam di dalam air. Nah, akhirnya Baladewa memanggil-manggil, Yai Kurupati, bangunlah. Ini Koko Prabu sudah datang. Nah, silakan bangun. Nah, tepatilah jiwa kasatriamu. Jangan merendam diri terus. Nah, akhirnya baru bangun itu. Setelah itu barulah dia mengatakan setelah berjumpa dengan Baladewa, dia mau berperang dengan Bima sehingga ada saksinya yang menyaksikan yaitu Baladewa dan Kresna atau Ndorowati itulah. Iya, iya. Nah, perang itu perang gadanya daripada Kurupati menjadi remuk. Nah, akhirnya kalah. Setelah kalah, akhirnya Duryudana diasap Watu Gilang oleh Bima, tapi tidak mati-mati. Nah, akhirnya Ndorowati mengatakan, Yai Seno, dia tidak akan mati kalau belum bertemu dengan bangkainya Sengkuni. Karena dulu sudah berjanji, sudah prasetyo, dia mau mati kau bersama dengan Patih Sengkuni gitulah. Karena dia belum Duryudana. Gitu. Nah, setelah ini bangkainya dicarikan, temukan ini bawa di samping Duryudana, barulah dia meninggal dunia. Itu ceritanya dalam pokoknya seperti itu. Oh iya. Versi lain saya tidak tahu. Terus yang saya ketahui, kalau saya nontonnya seperti itu. Ya, yang saya juga baca-baca seperti itu, saya melihat ya YouTube-nya pewayangan juga, ya, ketika bagaimana gugurnya Duryudana. Ya sebetulnya Duryudana itu sudah dirobek-robek mulutnya oleh si Werkudara gitu ya, menganga. Akhirnya si Sengkuni ya Sengkuni yang sebelum mati tapi tidak bisa mati tadi, Sengkuninya itu dimasukkan ke mulutnya Duryudana. Jadi karena sudah masuk, dua-duanya diam. Dan mati, dan sama-sama mati. Ya, jadi, itu jalannya bermacam-macam. Iya. Udahlah punya sekali lah yang menarik. Sengkuni dulu tidak mati-mati itu. Iya. Karena dia di seluruh badannya dibalut dengan minyak tolo itu. Iya. Sengkuni itu. Iya. Nah, sampai Bima jengkel, kok dia apa-apa kan tidak mati, dia kan tidak mati begitulah. Akhirnya diberitahu oleh Ndorowati, Yai Seno, kalau Gembiri tidak akan mati-mati itu, karena semua dibalut dengan minyak tolo. Carilah yang tidak terbalut oleh minyak tolo, yaitu bagian kloaka atau istilah kloaka itu tempat pembuangan air itulah. Nah itu yang tidak akhirnya itu dijungkir, akhirnya sobek. Ini tempat mengeluarkan air besar itu, barulah dia mati itu. Itu di dalam pewayangan seperti itu. Jadi karena dia dulu rebutan minyak tolo itu, kan dibalangkan oleh Dhestharashtra, nah tumpah, akhirnya Sengkuni gulung-gulung di kerajaan itu, semua badan dapat terbalut oleh itu minyak tolo, akhirnya tahan segala gaman atau pusaka apa saja itu Sengkuni itu. Sengkuni ya, akhirnya juga ketemu kelemahannya juga. Iya. Pandane manusia tapi ada kelemahannya begitulah. Nah, ini baguslah sebetulnya kisah-kisah seperti ini ya. Jadi ya terus Pak, kira-kira yang istimewa apa Pak Warso ya di dalam pertempuran ini antara Bima dengan Duryudana itu ya. Pertempuran itu loh, kira-kira coba Pak Warso menceritakan kisahnya itu. Lah ya, keistimewaan yaitu adanya kesetiaan seseorang kepada orang pendahulunya itu. Iya. Nah, iya. Karena itu Kurupati mau mati, kalau nanti sudah berjuang walaupun bangkainya dengan Patih Sengkuni.
itulah orang yang kesetiaannya dibela sampai titik darah penghabisan seperti itulah. Iya, iya. Ya mungkin yang lain mungkin ya banyak lagi, tapi yang saya amati yang paling menonjol ya itu adanya kesetiaan walaupun orang jelek, walaupun pendapatnya itu tidak pernah baik, tapi karena kesetiaannya itu ya apapun diterima dengan senang hati gitu lah. Ya seperti Bimo itu karena kesetiaan terhadap gurunya, walaupun sebetulnya ini ditipu, tapi karena kesetiaannya akhirnya mendapat anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, itulah seperti itu. Ini kesetiaan itu. Nah, mungkin Pak Rahman punya pandangan yang lain, silakan. Sehingga nanti untuk menambah wawasan. Ya, Din, coba video klipnya, Din. Perang Bratayuda, Din, sedikit. Ya, ini coba saya membuat klip video ya. Nah, ya, silakan. Ya. Jadi paling tidak kan ini. Ya, ini Werkudara-nya ya. Ya. Werkudara Nah, ini kayak juga ini. Siap perang dengan Duryudana. Sopo sing bakal ngatang-ngatang dadi batang. Wah, gandul dasmu we. Iya, ini tadi sekedar cuplikan saja ini Pak Warso. Tadi memang itu. Ya, selingan. Iya, kan biarlah ya pendengar ini, walaupun nanti itu akan saya tampilkan juga di dalam gandengan dari podcast ini nanti. Itu gandengan itu akan saya lakukan sumber-sumber yang kita pakai, sehingga selain apa yang kita omongkan langsung begini nanti, itu nanti penonton bisa mengikuti. Itu kalau tulisannya gimana sih? Ini Pendawa itu siapa saja? Ini apa? Itu secara detail nanti akan kita lampirkan ya. Kita lampirkan. Sehingga samalah dengan podcast-podcast yang sebelumnya, daripada waktu kita bicara bahasa Jawa ya itu dulu, yang tulisan paribasan saloko itu nanti
Itu juga di samping itu videonya, video yang diklik itu ada tulisan-tulisan itu yang bisa dibaca langsung di handphone maupun di tablet ya, di handphone maupun Ya. jadi inilah Ya, yang Pak Suwarso dan juga sedikit-sedikit saya carikan sana sini untuk tambahan ya. Jadi podcast begini ini tidak seperti podcast-podcast yang lain karena kita mempunyai tujuan pendidikan, mempunyai tujuan pendidikan dengan cara berbagai cara lah yang kita pakai. Kadang-kadang ada orang itu bisa jelas dengan ada gambarnya. Tadi paling tidak, ini loh wayang itu seperti ini, wayang kulitnya. Ya nanti akan kita lengkapi kalau wayang orang itu seperti apa, kan gitu. Kalau wayang kulit itu seperti apa. Nah, tadi kan sudah cerita itu, kalau wayang Jawa yang asli itu Semar cuma 4 Gareng Petro. Semar, Gareng, Petro, Bagong. Ya, setelah Bawor. Setelah masuknya pengaruh Hindu, lalu tambahlah Ramayana dan Mahabharata. Terus versi-versi wayang banyak macamnya ya. Tapi paling banyak itu dari Jawa itu adalah pengaruh daripada strategi dakwah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo yang memasukkan bagaimana Pandawa itu adalah seperti rukun Islam ya, rukun Islam. Ya. Nah, tapi semuanya itu bagus. Kita ini bagus ya karena kayaknya suatu ketika kita itu akan kesepian tanpa makna, dengan tanpa filosofi, tanpa filsafat hidup, tanpa tujuan hidup. Jadi pada hakikatnya ya kita ini kan ya makhluk hidup ya, makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa ya. Ciptaan yang maha kuasa. Jadi makanya di dalam cerita Pandawa itu adalah contoh-contoh kebaikan ya, Kurawa contoh-contoh yang kurang baik ya, kurang baik. Kemudian ada juga tokoh-tokoh di tengah-tengah. Tadi kan ada tokoh di tengah-tengah yaitu Dwarawati ya Dwarawati dengan Baladewa ya, termasuk Baladewa itu tokoh yang ada di tengah. Dwarawati itu istilahnya itu pamong Pandawa, istilahnya kusiring Pandawa gitulah. Iya. Itu kan sebetulnya kalau menjadi bagus juga ya. Kadang-kadang ketika Werkudara ini sudah mukulin Duryudana kok gak mati-mati. Dipukul ini gak malah kuat tambah kuat. Akhirnya kan si Kresna atau Dwarawati itu memberitahu daripada ya, Werkudara nggak berhasil mematikan Duryudana kan Arjuna cemas ya. Arjuna cemas. Ketika Arjuna itu cemas itu dekati Kresna. Ya, akhirnya baru ditahu oleh Kresna dan Dwarawati itu. Nah, Kresna memberitahu itu pahanya sebelah kiri itu dulu itu ketutupan daun. ada minyak gitu berendam ketutupan daun sehingga itu tidak sakti gitu loh. Jadi tubuhnya Duryudana itu sakti, mau dipukul, diapain dia tetap bangun lagi. Nah supaya coba pukul itu paha kirinya. Nah setelah itu teruskan di dalam perang itu Arjuna ya Janaka tadi memberi kode kepada Werkudara. Wong kakaknya ya, ayo mas, ojo lagi lo, kamu pukul paha kirinya itu. Paha kirinya ya temen. Ternyata ngerti isyaratnya Arjuna itu ngerti bahwa pengapasannya Duryudana itu ada di paha kiri. Nah kalau diurut aja mengapa paha kirinya? Ya karena pada waktu berendam atau pada awal apa gitu ya, itu paha kirinya tertutup oleh daun sehingga itulah kelemahan daripada Duryudana. Begitu. Dan tanpa kirinya lumpuhlah si Duryudana. Sudah kekalahannya Duryudana yaitu ya kekalahannya Duryudana. Ya juga sampai kematiannya itu kan baru bisa mati kalau dengan Sengkuni ya Pak Warsa ya. Iya walaupun lumpuh tapi belum mati-mati begitulah. Iya. Karena malah di dalam cerita-cerita yang lebih lanjut itu bahwa Duryudana itu harus menerima kalau kita siksaan
Jadi tidak bisa mati. Siksaan. Jadi kalau kita itu melihat beberapa bentuk siksaan dunia, itu ada orang yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Kuasa itu akhirnya itu berat, sakit bertahun-tahun, sakitnya saja bertahun-tahun lama, sengsara sekali. Jadi itu adalah salah satu juga mungkin ibarat juga percontohan di dalam kehidupan ini ya. Mengapa kita itu harus berbuat baik kepada siapapun, ya kan? Kita itu harus berbuat baik kepada siapapun. Kita harus banyak menolong kepada siapapun. Kalau kita di dalam hidup ini pernah, apalagi kebiasaan, membunuh orang, menyakiti orang, mencelakakan orang, Pak Warso memang ya budaya kita ini memang harus secara inovatif kita kembangkan. Ya, nanti dari podcast yang sekarang ini nanti akan dilampiri. Jadi yang sekarang ini kan hanya kelihatannya omong-omongan saja, gambar-gambar wayang kan tidak muncul. Nanti akan gambar-gambarnya lengkap. Jadi ini gambarnya ini Pendawa mulai dari Yudhistira. Saya kira begitu saja Pak Suwarso. Ini selamat malam, Sugeng Dalu. Selamat malam, selamat pagi untuk saya ya di Amerika Serikat ini. Kita beda 12 jam. Wilujeng Injang, Wilujeng Dahar, Wilujeng Makarya. Mana untuk Indonesia, Wilujeng Sari. Iki Gusti kang Maha paring kanugrahan dhateng kita. Paring kabagian, kasarasan, kamulyan tuwin kawilujengan. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.